warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan Pak Yudis. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu tentang masa kabinet Juanda. Nah, yang pertama yaitu masa kabinet di politik, sosial, terus ekonomi, kebijakan, dan berakhirnya kabinet Juanda. Nama saya sendiri yaitu Wiliana Zola. Saya Miriana. Saya Pragina Muti. Saya Febrianti. Dan saya Aldian. Nah, selanjutnya yang pertama yaitu saya akan menjelaskan awal terbentuknya kabinet Juanda. Kabinet Juanda merupakan kabinet karya, yang dimana kabinet pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, dan kabinet ini terbentuk pada tanggal 8 April 1957 dan bertugas pada tanggal 9 April 1957 dan berakhir pada tanggal 6 Juli 1959. Kabinet ini merupakan kabinet Zaken, yang dimana merupakan berasal dari kabinet di bidang keahlian, bukan dari bidang partai politik tertentu. Nah, di sini saya akan membahas mengenai kabinet di bidang politik. Yang pertama, 1. Menyusun program kerja kabinet. Program kerja ialah proses pembuatan program-program yang akan dilaksanakan dan dilakukan oleh kabinet Juanda. Program ini dilaksanakan tidak mudah karena di tengah terjadinya pergolakan di daerah terutama, yaitu separatisme di wilayah Irian Barat dan masalah ekonomi yang sangat berat. 2. Kebijakan politik hukum luar negeri. Kebijakan yaitu serangkaian sasaran yang dilakukan oleh negara yang saling berhubungan dengan negara lain di bidang politik, ekonomi, sosial, dan militer. Nah, terlihat dari kebijakan ini yaitu terdapatnya hukum dedolinisasi dengan lahirnya deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. 3. Mendeklarasikan hukum teritorial kelautan Nusantara. Deklarasi ialah pernyataan yang berisi ringkasan yang jelas mengenai sesuatu hal. Nah, deklarasi ini menyatakan bahwa kepada dunia bahwa Indonesia adalah wilayah sekitar dan di dalamnya kepulauan Indonesia ini merupakan menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Yang keempat yaitu geopolitik menjadi konsep politik nasional, yang dimana politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh letak geografis suatu negara. Yang kelima, status deklarasi Juanda menjadi undang-undang. Yang kita ketahui, deklarasi ini menyatakan Indonesia menganut prinsip-prinsip kepulauan yang pada saat itu di mana banyaknya pertentangan dari beberapa negara yang besar, sehingga laut-laut antar pulau dan merupakan wilayah Indonesia dan bukan kawasan bebas. Nah, dengan deklarasi inilah deklarasi Juanda diresmikan menjadi Undang-Undang Nomor 4 PRP 1960 mengenai perairan Indonesia. Lalu di sini saya Miriana akan menjelaskan di bagian bidang ekonomi pada masa kabinet Juanda. Seperti yang dijelaskan pada Wilia tadi, kabinet Juanda atau kabinet karya bertugas pada 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Saya akan memberikan beberapa hasil yang ada pada masa kabinet Juanda. Yang pertama yaitu
pendanaan yang besar, kedua keadaan ekonomi yang semakin buruk, lalu yang ketiga disiplin ekonomi masyarakat yang masih kurang. Di sini Kabinet Juanda melakukan musyawarah nasional atau Munas yang dilakukan untuk musyawarah membahas permasalahan-permasalahan mengenai pembangunan, ekonomi, perdagangan, persoalan daerah dan keuangan. Nah, di sini karena adanya pembahasan ini, maka banyaknya pendanaan yang dikeluarkan sehingga terjadi masalah pada yang kedua seperti yang saya katakan tadi, yaitu keadaan ekonomi yang semakin buruk karena adanya pendanaan yang semakin besar. Karena adanya keadaan ekonomi yang semakin buruk ini, sehingga disiplin ekonomi pun masyarakat menjadi kurang, di mana karena adanya kekurangan ekonomi sehingga masyarakat melakukan tindak disiplin yang tidak baik terhadap ekonomi pada masa Kabinet Juanda. Hal ini juga awalnya dipengaruhi oleh pendanaan yang besar. Jadi dan di sini saya Pragilang akan menjelaskan ulang. Apa tadi? Keadaan. Dan saya di sini Pragilang Aditya Mukti akan menjelaskan keadaan sosial Kabinet Juanda. 1. Latar belakang kabinet dibentuk. Latar belakang kabinet terbentuknya Kabinet Juanda terjadi pada awal tahun 1957. Kabinet Juanda dapat disebut sebagai kabinet karya. Kabinet ini juga memiliki program kerja Kabinet Juanda yang dilakukan sebagai tujuan pembentukan organisasi tersebut. Namun karena beberapa faktor mengakibatkan kabinet ini berakhir. Proses ini berakhirnya Kabinet Juanda dijadikan sebagai awal kembalinya UUD 1945. 2. Program Kabinet Juanda. Program Kabinet Juanda. Adapun program Kabinet Juanda adalah sebagai berikut. 1. Pembentukan Dewan Nasional. 2. Normalisasi keadaan Republik Indonesia. 3. Melanjutkan pembalatan konferensi meja bundar. 4. Memperjuangkan Irian Barat. 5. Mempercepat pembangunan. 4. Memperjuangkan Irian Barat. Operasi Trikora adalah operasi militer Indonesia yang bertujuan untuk merebut wilayah Irian Barat atau Papua dari Belanda. Operasi ini terjadi sejak 19 Desember 1961 hingga 15 Agustus 1962. Operasi Trikora terjadi karena konflik antara Indonesia dengan Belanda perebutan Irian Barat. Di sini saya Aldian ingin membacakan tentang kebijakan politik luar negeri Juanda. 1. Pada tanggal 9 April tahun 1957, Insinyur Juanda resmi diangkat menjadi Perdana Menteri. Dan Perdana Menteri Juanda mengatakan bahwa kabinetnya merupakan kabinet darurat ekstra parlementer. Kabinet ini tidak diisi oleh kaum politik ataupun dibantu oleh partai politik manapun. 4. Kabinet ini merupakan hasil pembentukan presiden. Alasan kabinet ini disebut sebagai hasil pembentukan presiden karena pada saat itu presiden menginginkan kabinet yang sesuai dengan tujuannya, yakni sesuai dengan konsepsi presiden. Kelima, program kerja kabinet ini sering disebut dengan Pancakarya. Adapun kelima program kerja tersebut yang sudah dibacakan oleh Pragilang tadi. Keenam, kebijakan politik luar negeri kabinet ini antara lain terlihat di sektor maritim. Saya Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan penyebab jatuhnya Kabinet Juanda. Kabinet Juanda jatuh disebabkan oleh beberapa hal, yaitu 1. Kegagalan kabinet tersebut dalam menghadapi pergolakan PRRI atau Permesta. 2. Keadaan ekonomi dan keuangan yang semakin sulit sehingga program pemerintah sulit untuk dilaksanakan.
demokrasi liberal mencapai puncaknya. 3. Peristiwa Cikini, yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno yang pada saat itu menghadiri pesta ulang tahun perguruan PGRI yang ke-15 pada tanggal 30 November 1957. Percobaan ini dilakukan dengan granat tangan dan menghasilkan banyak korban terutama anak-anak. Peristiwa ini kemudian menjadi penyebab jatuhnya Kabinet Juanda serta berakhirnya Kabinet Juanda ini saat Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 dan mulailah babak sejarah baru Republik Indonesia, yaitu demokrasi terpimpin. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam kata ataupun materi kami mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.